Tapi akupuntur juga nggak jalan sendiri, kayak tadi yang aku bilang lifestyle, makanan, olahraga semuanya itu harus balance. Jadi Oke. tidak bisa satu hal itu membebani satu hal yang lain. Jangan ngerasa udah olahraga tiap hari ngerokoknya boleh 2 bungkus sehari. Nah, iya. Itu nggak mungkin kejadian. Jadi hamil tuh nggak kayak gue menderita banget, aku Iya, iya, stres iya, iya. banget, aduh kok gini banget hamil. Pernah kan ngerasain? Pasti pernah. Aduh gini banget, udah deh kapok. Tahun depan lagi ada. Nggak kapok-kapok ya. Kapok-kapok sampai 4 gitu kan. Jadi kalau kamu mau naikin ASI udah pasti ditusuknya di sini. Ruang Healing Alami. Kita ngomongin tentang promil dan akupuntur ya, Dok. Betul. Nah, banyak yang bilang udah coba berbagai cara buat cepat hamil. Tapi kadang masih nggak ngerti tubuhnya itu sebenarnya siap apa enggak sih gitu Betul. kan. Nah, akupuntur itu sebenarnya ngebantu apa sih? Maksudnya cara kerjanya itu seperti apa dalam proses promil ini gitu. Oke, sebelum kita masuk untuk akupuntur, aku lebih memandang sebuah program hamil itu sebagai sesuatu yang holistik. Oke. Jadi dimulai dengan akupuntur. Akupuntur itu akan menyeimbangkan dan membuat kondisi homeostasis. Homeostasis itu apa sih? Badan kita kan kadang capek, kadang lelah, kadang gimana, dia tuh up and down-nya nggak bagus. Nah, si akupuntur itu membuat dia menjadi selaras, homeostasis. Balance gitu ya, Dok. Betul, betul. Nah, setelah di akupuntur, kita juga mengencourage pasiennya merubah gaya hidup. Yang tadinya tidurnya malam, harus tidur jam 10 malam, harus olahraga rutin 3-5 kali seminggu, benar-benar makan sehat, nggak stres, nggak reaksi oksidatif stres tinggi seperti rokok, alkohol, vape, ataupun IQOS. Jadi kita merubah orang itu bukannya kayak tiba-tiba dia tusuk terus dihamil, tapi kita juga merubah konstituensi orangnya. Kita berharap bahwa dari orang tua yang baik, mama papa yang baik, yang sehat, akan tercipta bibit telur dan sperma yang lebih baik. Akhirnya kehidupan itu terjadi dengan natural. Makanya banyak pasien yang datang ke saya itu pas mau program hamil, taunya tiba-tiba sebelum program hamil, hamil alami duluan. Oh gitu. Jadi selain untuk secara akupuntur atau treatment itu lifestyle berarti harus balance juga ya, harus yang sehat gitu ya, Dok. Oke. Nah, biasa ibu-ibu kan sering capek banget tuh setelah beberapa kali promil nggak berhasil, bahkan ada yang sampai IVF. Nah, akupuntur itu bisa butuh berapa lama untuk biasanya yang pasien-pasien dokter itu biasa berapa lama sih akan berhasil atau gimana, dan setelah didukung dengan lifestyle yang oke gitu. Biasanya untuk berapa lamanya kembali tergantung kondisi keberatan gangguan hormon si pasien atau gangguan yang lain-lainnya dari si pasien itu. Kalau memang berat, kadang 3-6 bulan, memang ada yang sampai seperti itu. Tapi kadang sebulan langsung hamil, belum selesai treatmentnya juga ada. Biasanya untuk program hamil kita mulai dari 3 bulan sebelumnya untuk mau alami, inseminasi ataupun bayi tabung. Tujuannya karena apa? Karena spermatogenesis dan folikulogenesis, yaitu pembentukan sperma dan telur di dalam tubuh manusia itu kurang lebih satu life cycle-nya itu 3 bulan. Dan itu nggak bisa kita speed up dengan kondisi yang lain-lain seperti nanam padi, panen 3 bulan. Tapi akupuntur itu menemani proses penanaman padi sampai panennya biar dia sempurna. Misalnya kayak analoginya itu seperti apa sih? Kayak dikasih pupuk, dikasih fertilizer, kita atur kondisi cairannya, atur kondisi mataharinya. Nah, akupuntur itu membantu si kondisi bapak dan ibunya itu biar mencapai kondisi optimal. Jadi pas sebelum program hamil, apapun kasusnya, badannya udah ready. Iya, badannya memang harus di-balance ya, Dok. Betul. Oke. Saya punya cerita juga, Dok. Saya juga sempat program hamil kan. Oh ya? Iya, saya sempat program hamil 2 tahun. Itu saya udah sampai inseminasi, tapi akhirnya udah nyerah, sampai minum obat dokter dan segala macam, hormon dan segala macam. Akhirnya saya nyerah, saya malah join gym. Saya join gym 3 bulan langsung hamil. Iya, makanya apakah harus olahraga atau harus gimana? Berarti memang mungkin di badan kita kurangnya itu di olahraga. Makannya udah oke, tidurnya udah oke, olahraganya mungkin yang kurang. Jadi kalau misalnya kita olahraga akan membalance itu
bener nggak sih dok kayak begitu? Betul, betul. Begitu ya. Banyak juga nih sebelum masuk ke situ aku mau Mm-mm. cerita sebuah case-case yang cukup menarik di prakteknya saya. Mm-mm. Pasien bayi tabung mikirnya gini kayak, udahlah bayi tabung pasti kayaknya berhasil deh, Iya, kayaknya nggak mungkin nggak berhasil. Udah nggak ngapa-ngapain, udah bayar jeger berapa ratus Iya, juta, iya. terus kayaknya pasti jadi. Taunya gagal nangis-nangis kan ketemu dokter abis jarang dong. Mm-mm. Ngobrolnya ke dokter akupuntur, kita ketemu seminggu 2 kali. Dari cerita promil sampai cerita kerjaan sampai cerita rumah tangga kan. Akhirnya semua ketahuan masalahnya kalian apa sih. Nih nggak akan ada bisa dari kelima hal yang tadi aku sebutin ini satunya nggak ogah-ogahan. Atau enggak yang lebih sering lagi misalnya yang lainnya oke tapi misalnya masih ngerokoknya nggak mau dilepasin. Itu nggak akan ada yang bagus. Tiap orang itu punya konstituennya berbeda. Betul. Tapi dalam promil ini kita nggak bisa playing God. Kayak kita nggak bisa bilang si ini ngerokok, si ini nggak nge-gym, hamil-hamil aja. Betul. Tapi ibaratkan adalah sebuah celengan. Kamu tabungannya itu 500 perak. Awalnya dikit, tapi kalau kita dengan kita perbaikan lifestyle dikit-dikit nambah 1%, apapun yang kita kurang kita perbaiki, yang kita bisa perbaiki kita coba lagi, kamu akan menjadi the best version of yourself. Iya betul ya dok. Berarti tubuh orang itu sebenarnya beda-beda ya. Betul. Oke. Dok saya juga dengar nih dari beberapa istilah TCM katanya tubuh itu harus balance yang tadi kita Betul. ngobrol ya biar gampang hamil. Maksudnya balance itu terus yang bikin akupuntur itu bisa balance itu maksudnya gimana sih? Maksudnya apakah itu sarafnya yang dituju atau bagaimana gitu dok? Bisa dijelaskan nggak dok? Oke, kalau misalnya dalam versi TCM itu kan kita mengenal konsep yin dan yang. Dulu mengenal konsep tentang keseimbangan harmoni di dalam tubuh. Cuma itu kan kondisi 5.000 tahun yang lalu. Nah, aku sebagai dokter spesialis akupuntur medik, kita mentranslate ilmu 5.000 tahun lalu ke ilmu yang sekarang yang sudah ada CT scan, USG, stetoskop dan lain-lainnya. Keseimbangannya itu adalah yang kita akupunturkan, dia akan merangsang neurotransmitter di badan sehingga mainnya itu ke HPO aksis, jadi ke hipotalamus. Jadi dia kalau nggak balance, dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Gimana sih caranya? Si mikrotraumanya itu menginduce beta endorfin di dalam otak kita, sehingga dia akan bikin self regenerating. Jadi mainnya itu kayak cell signaling, komunikasi antar sel. Jadi kalau misalnya ibarat sebuah perusahaan yang nggak bagus, dia kasih tahu, kamu di bagian ini nggak bagus. Kalau dia nggak bagus, dia akan ngasih sinyal, ya udah yang ini dibenerin. Nanti the whole system akan lebih baik. Kurang lebih kayak gitu dalam versi medis baratnya. Oke, berarti sorry saya ini lagi dok. Berarti akupuntur ini yang akan memperbaiki itu gitu. Misalnya yang bagian ini kurang gitu. Berarti akupunturnya tusuknya di situ maksudnya gitu. Soalnya saya awam kan dengan akupuntur. Akupuntur tidak membenarkan kondisi tubuh. Oke. Akupuntur itu memberikan sel signaling ke badan. Dia kasih tahu nih, kita tusuk di sini, dia bilang ke badannya, kamu tangan kamu bermasalah nih. Kasih signal buat dia self regenerasi. Oke. Apa ya namanya ya? Jadi penyembuhan alami dari badannya sendiri, dia ngasih tahu yang situ bermasalah. Oh, oke. Nah, bagaimana cara dokter itu tahu harus nusuknya di poin mana gitu maksudnya? Wah, itu agak lebih teknis lebih teknis ya. Oke. Biasanya kita memakai beberapa titik empiris. Titik empiris itu adalah titik yang sudah diuji secara penelitian banyak. Itu buat misalnya satu kayak titik yang di sini, yang di kelingking itu dia udah terbukti empiris buat meningkatkan ASI. Jadi kalau kamu mau naikin ASI udah pasti ditusuknya di sini. Tapi ada beberapa kondisi yang mempengaruhi, contohnya kayak kembali ke promil. Promil itu kan nggak cuma telur sperma aja kan, tapi kita lihat juga, dok, aku tuh mau tidur tapi susah tidur, banyak kan. Pulang kerja jam 8, nyampe rumah jam 9, mau nyampe rumah kayak endingnya jam 12, jam 5 udah weker bangun lagi. Bener. Akhirnya kan badannya jadi kelelahan kronis. Dia sebenarnya udah mau istirahat dari jam 10-an, jam 11, tapi kayak kepalanya tuh masih on fire terus. Nah, si akupuntur ngerangsang melatonin, beta endorfin buat bikin badannya rileks. Kondisi high simpatisnya dia akan tergantikan dengan kondisi parasimpatis yang bikin dia rileks, sehingga siklus tidur dia jadi lebih baik, dianya jadi lebih bisa rileks, bisa tenang, sehingga telurnya, spermanya lebih bagus. Ditambah juga ada beberapa kondisi yang kayak buat
aku mau berhenti ngerokok, aku udah pengen berhenti tapi aku nggak bisa, kita akupuntur buat ngebantuin itu. Oh bisa juga ya dok Bisa. ya? Oke, berarti selain untuk secara tubuh, tapi secara pikiran atau karena stres itu bisa juga mempengaruhi promil. Betul. Oke, nah berarti si akupuntur ini juga bisa bikin badan itu rileks dan nggak tegang gitu, bisa ya dok ya? Betul. Oh, Pertama oke. kali pasien yang abis akupuntur yang kita ngerasain adalah pasti kayak, dok aku tidur kayaknya nggak bangun-bangun. Oke. Saking rileksnya. Karena Oke. rata-rata ya, aku, kamu Ci, kan Iya, kita iya. sama-sama wanita karir ya. Bener. Pasti kadang pulang tuh udah capek, tapi kepala muter terus kan. Iya, Waktu harus kerja mulu. betul. Iya, Akhirnya bener. giliran jam istirahat, kadang tiba-tiba meeting malam. Waktunya harusnya sundown itu relaksasi badan. Secara circadian rhythm di Iya. siklus matahari kita harusnya kayak ayam. Bangun Matahari pagi. bangun subuh, malam udah jam 6 jam 7 udah istirahat gitu. Sebenarnya, iya. Tapi kenyataannya kita bahkan belum pulang. Nah, itu Betul. yang merusak circadian rhythm kita. Makanya akupuntur ngebantu ngebalikin kondisi tubuh itu biar kamu bisa tahu ini tuh istirahat loh, kamu boleh relax loh gitu. Iya. Dok, terus ada lagi. Nah, kalau misalnya ada ibu nih kayak mau mulai promil gitu kan, tapi untuk mau mencoba akupuntur, biasanya itu harus rutin berapa lama sekali atau seminggu berapa kali itu, atau cukup sesekali atau gimana dok biasanya? Oke, kalau pada pasien aku dan praktek-praktek klinik aku itu biasanya aku menetapkan wajib seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, Yes, oke. minimal selama 12 kali pertama. Karena setelah kita konsisten akupuntur di jurnal-jurnal penelitian itu, setelah 12 kali efeknya akan menetap sampai 6 bulan ke depan. Oke. Kalau case-nya ringan, jadi kita akupuntur selama 12 kali itu 6 minggu, kita nggak perlu akupuntur sampai 6 bulan ke depan. Oh, Kenapa oke. cut off-nya 6 bulan? Jadi memang setelah jurnal penelitian kita lanjutkan, setelah 6 bulan dia efeknya turun di bawah 50%. Nah, tapi kan promil kan ada yang cepet, ada yang lama ya. Betul. Biar 6 bulan itu cut off di mana biar sampai kamu di atas 50%, kita top up lagi, akupuntur lagi biar kamu di prime condition terus. Whatever promilnya kamu udah ready. Mau alami atau misalnya pertama nyoba alami, let's say 6 bulan gagal. Udah deh dok, mau bayi tabung aja contohnya gitu. Kita udah ready akupuntur. Jadi akupunturnya itu biar maintain si ibunya, bapaknya ready terus buat promil apapun. Oke, berarti seminggu 2 kali ya minimum seminggu ya. 2 kali. Oke, terus banyak juga banyak orang yang denger TCM langsung kebayang pengobatan lama gitu kan, kayak zaman dulu gitu kan. Tapi sebenarnya TCM itu apa sih dok? Dan contoh treatmentnya itu apa aja? Apakah dari makanan dari Chinese herb itu bisa juga, atau enggak dari pengobatan lain selain yang akupuntur? Oke, konsep sebenarnya kalau ngomong konsep dasar TCM ini bakal jadi satu mata kuliah lagi ya. Karena intinya adalah sebenarnya ini kan dibawa dari Konfusianisme, Taoisme adalah sebuah keseimbangan, sebuah harmoni dan keselarasan. Salah satunya dipakai oleh akupuntur. Tapi akupuntur juga nggak jalan sendiri, kayak tadi yang aku bilang lifestyle, makanan, olahraga semuanya itu harus balance. Jadi tidak bisa satu hal itu membebani satu hal yang lain. Jangan ngerasa udah olahraga tiap hari ngerokoknya boleh 2 bungkus hari. Nah, iya. Itu nggak mungkin kejadian. Tapi kalau konsep TCM sendiri itu adalah kan kita mainnya dulu yang konsep lamanya adalah qi, stasis, dan misalnya ada lembab dan lain-lain. Cuma kalau ditranslasikan dengan pengobatan yang sekarang yang which is saya pelajari sekarang, memang ini lebih sesuai dengan kondisi seperti kayak gangguan limfatik, gangguan neuromuskular, gangguan hormonal, gangguan sirkulasi yang kita mainnya misalnya dengan naikin nitric oxide, atau mainnya ke hipotalamus aksisnya. Jadi buat keseimbangan hormon. Lebih kayak gitu sih. Oke, banyak ya dok bahasa-bahasa kedokteran. Betul. Makanya itu aku bilang tadi satu mata kuliah lagi. Iya, oke nih dok. Menurut dokter, kenapa pendekatan TCM ini sekarang udah mulai marak ya dok ya? Nah, dan masih bisa nyambung banget sama kehidupan wanita yang sekarang ini yang serba tek serba cepat gitu. Itu menurut dokter ya kenapa masih bisa relate gitu? Padahal kan TCM kan zaman dulu dan sekarang kita wanita yang serba Cepat sibuk ini gitu ya. cepat. Oke. Kalau TCM sebenarnya nggak hilang-hilang banget loh. Kita cuma sekedar melupakan ya. Balik lagi tadi keselarasan dan holistik.
memang kayak bahasanya tradisional Chinese medicine, tapi in terms dalam kehidupan sehari-hari, lifestyle yang baik itu holistik dan apalagi ya naturopati yang pokoknya segala kembali back to Ke alam. earth, makanan yang tadinya processed food sekarang ternyata diteliti Real nggak food. bagus, terus minum-minuman obat atau yang kayak balik lagi orang kayak pengennya yang sehat-sehat, yang alami-alami. Jadi itu akan menambah, contohnya apa ya, mungkin buah-buahan beri-berian. Kita makan antioksidan gitulah, minum vitamin, suplemen antioksidan. Tapi sebenarnya kita bisa dapetin banget dari segala jenis beri-berian Iya. yang high vitamin C, high antioksidan yang bagus buat kesehatan tubuh kita. Nah, itu yang sebenarnya nggak pernah hilang, tapi mungkin terlupakan. Cuma sekarang mulai hype lagi. Iya, mulai diangkat lagi. Betul. Benar-benar. Oke, Dok. Nah, Dok, kalau ngomongin promil ya, kebanyakan pasangan datang tuh dengan satu harapan. Dok pengen cepet hamil, gitu kan. Dok pengen hamil, gitu. Tapi dalam TCM itu, promil itu sebenarnya lagi ngapain sih ke tubuh wanita itu? Maksudnya apa yang sedang dipersiapkan, walaupun hasilnya nggak kelihatan langsung. TCM itu lagi nggak mempersiapkan apa dari sisi rahim, dari sisi tubuh gitu. Baik, kalau ini sebuah cerita ya, aku Boleh. share story aja. Boleh. Banyak pasien pasti datang ke sini kalau bisa hari ini hamil, gue mau hamil Iya, gitu kan. bulan depan nggak ada mens lagi gitu nggak ada ya. mens lagi. Aku pengen datang, Dok, ini harapan aku, teman aku pada kesini semua, aku mau hamil kayak teman-teman aku, pengen dipajang di dinding. Iya. Tapi gini, balik lagi ke satu hal. Ini adalah sebuah momen kesiapan. Setiap manusia itu punya eranya masing-masing, punya badainya masing-masing. Iya. Ada yang badainya di pekerjaan, ada yang badainya di rumah tangga. Mungkin badainya mereka saat ini adalah tentang punya anak. Betul. Tapi di punya anak ini balik lagi juga. Sekarang contoh dengan orang yang tidak memperhatikan kesehatan. Tuhan tuh kasih tahu loh. Misalnya balik lagi contoh ngerokok ya. Mohon maaf ya bapak-bapak yang ngerokok. Contoh dia masih ngerokok 2 bungkus sehari. Badannya sebenarnya kan nggak ready. Tapi mungkin waktu itu dia belum sakit. Let's say sebulan, 2 bulan, mungkin setahun lagi dia sakit. Tuhan tuh udah tahu duluan kan sebelum badan kita tahu, Iya, sebelum benar. kitanya tahu. Dia bilang, aduh aku kok pengen hamil, gak hamil-hamil. Benerin dulu badanmu. Jangan sampai anaknya lahir, Betul. kamu mama papanya yang jadi beban hidup anakmu. Pernah terbayang gak kamu punya anak, terus 5 tahun lagi kamu stroke. Anaknya baru 5 tahun. Benar. Kalau kita nggak memperbaiki fondasi hidup kita yang baik, gimana caranya kita bisa merawat sebuah kehidupan, sebuah anak titipan Tuhan ini menjadi bagian tubuh, menjadi bagian manusia, bagian semesta yang lebih baik lagi. Iya, betul. Gitu. Makanya aku selalu bilang sama pasien aku, kamu olahraga boleh malas, kamu mau ngapain boleh malas. Gue juga malas, aku selalu bilang gitu. Semua manusia di dunia ini malas, tapi kenapa kita berusaha? Karena kita menyadari bahwa beban kehidupan itu yang kita dititipkan Tuhan sama kita buat merawat yang si kecil yang lucu ini. Betul. Kan udah punya anak 3, udah tahu ya, Ci? Bener, 4 saya. Sorry. Ya berarti sebelum kamu mau mengurus anak, kamu harus sebenarnya Perbaiki bertanggung diri jawab kamu. dulu sama diri kamu Betul. sendiri gitu ya. Berarti itu memang ada hubungan dengan kedokteran dan spiritual sebenarnya ya. Betul. Kepercayaan gitu ya. Iya, memang selalu ada kan kayak Makanya kadang kalau misalnya ke dokter gitu, dokter objin, saya cuma bisa menjanjikan 90%, 10%-nya ke dokter. Ke Tuhan masih ada gitu ke chance-nya. Kan sekarang kan TCM dan Western medicine itu kan berdampingan ya, Dok. Nah, kalau misalnya TCM dengan IVF, mana dulu sih, Dok, yang dilakukan biar itu bisa beriringan dan bisa prosesnya itu bisa klop dan lebih baik lagi gitu. Oke, basic TCM adalah kayak akupuntur dan lifestyle. Itu dulu 3 bulan sebelumnya. Berarti 3 bulan sebelum IVF. Yes. Oke. Herbal soup juga, maksudnya herbal Chinese herbal juga mendukung nggak, Dok? Kalau untuk Chinese herbal kebetulan kalau yang kayak chicken soup gitu, Iya, aku iya. memang kan, maksudnya kalian bisa lihat aku masih sipit ya, pasti mamaku juga dulu pernah bikinin. Iya. And so far beberapa ingredientsnya kan kayak ada yang ginseng, kayak gitu kan menambah energi yang Iya, berarti udah very mendukung. well known ya. Jadi sebenarnya kalau emang kondisinya super low, memang boleh aja, nggak ada salahnya. Oke. Oh, berarti 3 bulan sebelum IVF. Yes. Oke. Kalau bisa 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya, Jadi karena rutin. 3 bulan itu kan bentuk si
pembentukan telur dan spermanya. Tapi ibaratnya kembali ke si padi, dia kan 3 bulan panen, gak mungkin 3 bulan langsung habis. Dia di store di lumbung padi, which is di ovarium kita. Dia rekrutmen sel telurnya itu 3-6 bulan. Jadi memang 3 bulan sebelum pas-pasannya, tapi dia yang keluar itu mungkin ada yang dari 6 bulan sebelumnya. Jadi harus sebaiknya 6 bulan sih. Berarti 3-6 bulan amannya baru melakukan IVF. Kalau memang yang mau alternatif ke IVF ya, bayi tabung ya. Betul. Nah, untuk ibu-ibu yang promil, kadang tuh pakai suplemen atau nutrisi tambahan, Dok. Nah, dari perspektif TCM ini seperti apa, Dok? Suplemen tambahan itu sebenarnya balik lagi itu kan sebuah makanan ya, yang diekstrak menjadi sebuah vitamin. Jadi sebenarnya makanan yang kita makan. Yang kita makan aja. Berarti kita memilih apa yang kita makan sehari-hari gitu ya, Dok. Betul. Kecuali misalnya kan kayak salah satu contohnya adalah si vitamin omega. Omega kan kita banyak di ikan-ikanan. Tapi beberapa orang yang misalnya kerjanya bukan 9 to 5 ya, 9 to 9 lagi kan gak sempat masak ikan, beli ke pasar, yang mau yang fresh. Akhirnya buat substitusinya pakai vitamin. Jadi ya gak ada yang salah sih, tergantung kenyamanan dan bisa memperhatikan apa yang dia butuhkan di tubuhnya. Iya. Berarti lebih ke asupan makanan sehari-hari ya. Dok. Nah, terus banyak juga ya perempuan merasa udah jaga makan nih, tapi masih begadang, stres pasti ada karena kerjaan ya zaman sekarang, terus emosi naik turun karena memang ya kerjaan juga gitu kan. Nah, dalam TCM itu sebenarnya mana yang paling berpengaruh terhadap kesiapan tubuh untuk hamil? Dari makanan, tidur, atau emosi? Kondisi stresnya mana yang paling gitu? Ini menarik banget loh, karena sebenarnya paling ngaruh somehow sekarang stres, emosi. Stres ya, bener. Bilangnya nggak stres tapi ngerjain double job. Benar. Kan kadang biar dia gimana bawa alam sadar gitu kayaknya, Dok. Ya kan, semua yang nonton di sini pasti nyadar banget bahwa kalian pasti suka udah pulang masih jualan di Shopee, open PO makanan. Benar. Karena tantangan, biar gimana pun tantangan hidup zaman sekarang memaksa kita buat begitu. Iya, betul. Kita gaji pokok aja mungkin nggak cukup. Buat hidup enak mungkin butuh deh nambah lagi yang lain. Tapi kan badan kita capek. Belum lagi sekarang kadang-kadang sosial media. Benar, sosial media pikiran kita sangat dipengaruhi oleh sosial media. Banyak banget pasien aku yang anxiety dan stres, akhirnya membanding-bandingkan bahwa kok si ini enak banget sih baru kawin udah hamil. Gue ini udah 8 tahun gak hamil-hamil kan, kayak gitu. Tapi kenyataannya bahwa sebenarnya zaman dulu pun sebelum ada dunia sosial media ini tuh ada. Cuma masih seputar tetangga mungkin ya. Apa gimana, Dok? Iya benar, seputar tetangga. Kalau sekarang kan kita nggak kenal di mana, di Aceh, di mana pun semua orang tahu diri cerita. Yang nggak kenal aja seolah-olah gue kenal dia nih karena setiap hari ngeliatin story dia gitu kan. Belum lagi FYP-nya yang kalau ibaratnya promil, ntar keluarnya promil semua. Udah deh, makin kesini, mikirin duit, mikirin tagihan. Belum lagi mau promil, terus suaminya nggak mau promil, cek sperma nggak mau dong, nggak mau analisa. Nggak tahu egonya atau stresnya atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi banyak kayak gitu, kasihan juga. Berarti sebenarnya mainnya itu kepikiran sih ya. Karena ada juga yang bilang obat yang bahagia adalah obat yang gitu. Kebahagiaan adalah obat. Tapi memang benar, mungkin kayak 5 tahun yang lalu itu angka infertilitas itu 1:7. Sekarang meningkat 1:6. Banyak kan? Itu pengaruh makanan, tapi stres juga sih ya kayaknya ya. Mungkin aku rasa di situ belum ada penelitian yang mutlak bilang ini pasti dari sini, belum ada. Tapi memang kalau kita melihat secara tren elit global sekarang ya kan kayak gini nih, stres tinggi, baca berita, konspirasi. Iya benar-benar. Bikin makin parno ya. Nah, kita Dok, terus promil kan bukan solo player ya, Dok, yang tadi kita udah sempat ngomong suami. Apa yang biasanya kejadian kalau energi suami dan istri itu nggak seimbang? Nah, terus bagaimana cara TCM bantu biar dua-duanya itu bisa seirama? Kalau ini sebenarnya cukup menarik ya. Kalau soal keseimbangan, irama dan lain-lain, aku pernah baca beberapa artikel tentang resonans. Ini di luar akupuntur dan di luar semuanya, bahwa
kita attract negatif akan men-attract negatif. Kita positif akan men-attract positif. Betul. Kalau kitanya baik, kita akan di-surrounded sama orang-orang baik gitu. Cuma memang kadang-kadang namanya promil ini adalah sebuah persimpangan jalan. Oke. Misalnya baru nikah, terus tekanan keluarga, kalau nggak punya anak sih, buruan cek sana sini kan lama-lama beban pikiran. Terus misalnya suaminya belum ready atau dia masih mikir buat ke financial dulu biar lebih settle, which is sebenarnya banyak banget kan. Tapi aku bisa bilang sebagai kacamata perempuan yang sebagai istri juga, perbaikilah dirimu sendiri, persiapkanlah hatimu dan no expectation gitu. Kita berusaha, kadang gini misalnya, Dok si suami gue nih kagak mau berhenti ngerokoknya, tapi dianya juga nggak mau olahraga gitu. Jadi do your parts, lakukan bagianmu, dan kamu akan memberikan dampak yang positif juga. Terus kalau misalnya kamu sudah lakukan semuanya, yang terakhir jangan marah-marah. Perempuan tuh suka, kesalahan terbesarnya adalah mulutnya. Dia kan suka banget, yang kamu gini, lama-lama suaminya stres juga kan. Akhirnya DNA fragmentasi, spermanya jelek. Stresnya dari mana? Dari bininya. Ngefek ya? Oh berarti berputar sekitar itu lagi. Oke. Soalnya beberapa kejadian ya, sering ya, lucu juga. Karena aku di tempat praktek aku itu sekatnya by tirai. Jadi kita kedengaran ujung ke ujung, dan itu bednya banyak sekali. Ada yang berantem tirai sini, kedengeran sampai tirai ujung. Ada yang tirai ujung sana terus teriakin, lu si ini lu gue mau pulang ya gitu. Wah, stres banget. Oh my god gitu. Jadi memang komunikasi antar suami istrinya juga diperbaiki biar semuanya sama-sama harmonis. Harmonisnya bukannya kayak ngerasa aku nggak bermasalah, tapi benar-benar berkaca sebagai keseluruhan orang lain memandang kamu benar harmonis nggak sih? Iya benar-benar sih. Iya. Berarti memang harus istilahnya bekerja sama dalam berbagai hal ya. Betul. Karena memang udah dua menjadi satu kan istilahnya. Waktu dulu pas saya hamil tuh tubuh tuh kayak berubah tiap minggu. Kita berubah tiap minggu gitu kan. Kadang capek, kadang emosional. Terus dalam TCM itu hal apa sih yang paling penting dijagain biar ibu tetap oke dan bayinya tumbuh optimal di janin itu? Jangan overthinking. Ya. Orang promil itu dapat anaknya susah. Ketika dia punya anak susah, jadilah si anak emas. Benar. Gak boleh capek, jalan pakai kursi roda, makan apa jadi pikirin. Akhirnya apa? Terus nyari semua makanan bagus untuk bayi, makanan bagus untuk janin. Betul, memang ada beberapa yang jelek. Cuman kadang-kadang merekanya jadi overthinking, terlalu banyak melihat sana sini. Nah, kalau tadinya kram, tadinya muntah-muntah, tiba-tiba at some point badan dia lagi enak, kramnya hilang, muntahnya hilang, pikiran, jangan-jangan bayi gua nggak ada lagi. Kenapa-napa? Iya. Batuk, bersin, bayinya copot. Kan lucu kan? Tapi itu banyak loh. Dan banyak dan lagi banyak juga yang kayak lulusan sarjana dari AI. Ada pasien aku nih, tes packnya sudah positif, masih samar, memang baru telat sehari. Biasa samar. Dok, aku hamil nggak sih gitu kan? Lu hamil. Aku nanya, ini katanya belum hamil. Lu hamil. Tapi katanya dia udah tunggu garis jelas terang-terang gini. Lu udah nanya dokter, lu menggurui gua stres juga nih, mau jawab apa lagi nih. Gitu. Jadi overthinking biasanya yang suka jadi masalah. Sisanya apalagi yang anak pertama ya dok ya. Betul, udah ditunggu 10 tahun. Iya benar-benar. Tapi sisanya setelah terjadi kehamilan, kehamilan itu sesuatu yang fisiologis, bukan penyakit, bukan sakit, atau bukan apapun. Kalau memang dia jadi anakmu, rezeki anakmu, Tuhan berkehendak, dia akan jadi. Kalau Tuhan gak berkehendak, ya dia akan jadi gitu aja, gak jadi, udah bye-bye aja. Tapi dibanding semuanya itu, kamu mau makan kayak gimana? Yang anak SMA hamil kebobolan jadi loh, gizinya aja masih belum jelas kan waktu itu. Iya benar. Karena Tuhan berkehendak. Iya benar sih dok. Aneh juga ya kadang ya, yang gak mau jadi, yang mau bertahun-tahun nungguin gak ini. Betul. Nah kalau hamil itu boleh akupuntur nggak sih dok? Boleh ya. Berarti yang diperbaiki itu biasanya apa dok? Mungkin disclaimer dulu, karena pada WHO itu guideline akupuntur promil itu tidak disarankan. Kenapa? Karena banyak akupunturis itu yang bukan base-nya medical doctor kayak aku. Jadi takutnya namanya hamil itu sebuah kondisi yang sensitif sekali. Betul. Ya. Tapi kalau untuk kayak kita yang memang benar-benar mendalami, tahu
tahu kondisinya, tahu fisiologis dan patologisnya, akupuntur tuh ngebantu banget. Contohnya apa sih? Paling sering nih, mual muntah Iya, kehamilan. morning sickness. Iya, ada yang sampai dirawat loh. Bener. Akupuntur Setiap bisa pagi. nurunin. Heeh. Oh gitu. Jadi ibunya lebih nyaman. Jadi hamil tuh nggak kayak gue menderita banget, aku Iya, iya, stres iya, iya, iya. banget. Aduh kok Iya, gini iya. banget hamil. Pernah Bener. kan ngerasain? Pasti pernah. Aduh gini banget, udah deh kapok. Tahun depan lagi ada. Gak kapok-kapok ya. Kapok-kapok sampai 4 gitu kan. Iya sih dok. Oke. Akupuntur ini bisa nggak sih membantu untuk memperkuat janin? Beberapa case seperti yang kayak adenomiosis itu paling wajib aku akupunturin. Sorry, Adenomiosis. Itu apa sih dok? ada. Jadi mungkin orang lumayan familiar sama endometriosis. Iya, Yang intinya oke. sel peradangan di dalam tubuh, bisa di rahim, bisa di ovarium, bisa di mana-mana. Tapi adenomiosis adalah tempat di persis di rahimnya. Jadi kayak Oke. ada inflamasi di dalam rahimnya. Nanti dia itu kenapa aku wajibin? Karena dia akan saingan sama si embrionya. Oke. Orang dengan adenomiosis sangat amat rentan keguguran di trimester 1. Jadi akupunturnya bekerja menekan si inflamasi dari tubuhnya, sehingga ibaratnya si adenomiosisnya kita tekan, kita bikin mati suri. Sampai kapan? Sampai kurang lebih di 12 minggu. Oke. Karena setelah 12 minggu plasentanya sempurna, dia bisa self support sendiri embrionya. Oke. Tapi kalau sebelum itu biasanya kita suggest, walaupun dengan kondisi berdarah-darah. Maksudnya berdarah-darah gimana Kan dok? banyak ngefleknya tuh. Oh iya Heeh. pasti. Biasanya aku akan suggest, tapi by WA, by konsultasi, biasanya kita akan update terus. Ada yang kayak sambil jalan, dok, aku dirawat inap atau kayak gimana, kita akan kontekan terus buat mempertahankan kehamilannya. Tapi so Oke. far semakin aku banyak dapat pasien yang kayak gitu. Dulu kan memang kadang-kadang udah hamil kita udah bahagia terus tiba-tiba keguguran. Iya, kita Setelah nggak tahu. kita akupuntur, dia success rate-nya jauh lebih banyak. Oke, berarti sebelum kita tahu kita ada kena yang apa adenomiosis itu, berarti itu harus dicek dulu ke dokter ya. Betul. Oh, Aku biasanya pasien baru itu aku konsultasi panjang lebar. Oke. Jadi buat bener-bener tahu, oke, hasil kamu gimana, kamu gimana, nikah berapa lama, haidnya gimana, nyeri nggak, USG, lab, HSG, Iya. analisa sperma, itu bakal aku breakdown semuanya. Jadi Oke. kalau someday kamu hamil, kita udah prepare. Hamilmu akan kayak gimana? Aku bisa kayak bilang, kamu hamil akan ngeflek melulu nih. Kamu hamil akan banyak kayak gimananya. Kita udah tahu dari awal. Oke. Karena kita tahu dari pemeriksaan yang pertama kali itu. Oh, oke. Berarti kalau lagi hamil itu memang bukan wajib sih, maksudnya untuk amanah aja. Boleh, tapi mungkin disarankan ke yang dokter, mungkin kayak saya dokter spesialis akupuntur medik ya, karena memang kita benar-benar khusus ngedalamin itu dan basicnya kita medical doctor, habis spesialis lagi akupuntur, jadi memang benar-benar belajar patofisiologi penyakit dan Oke. patofisiologi mekanisme kerja akupunturnya. Oke. Terus setelah melahirkan ya dok ya, terus fokus semua orang kan pasti ke baby nih. Oh baby gitu kan, babynya Betul. lucu. Nah tapi badan ibu tuh sebenarnya lagi fase paling capek sih. Betul. Ya kan, habis 9 bulan hamil, terus melahirkan, ya kan. Dalam TCM ini, kenapa masa setelah melahirkan itu penting banget dan sering nggak boleh disepelein sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau dalam kedokteran medis barat ini tuh biasanya terjadi karena perubahan hormon semuanya. Tadinya kan kamu high progesteron, makanya pas hamil trimester 3, buset AC udah 16, full fan gak dingin-dingin kan, Iya, rasanya benar. gerah Gerah dulu. terus, benar. Tiba-tiba lahir semua hormon tuh pek gitu turun. Makanya habis semingguan lah biasanya, semingguan setelah lahirin hormon mulai turun, prolaktin makin naik, badan kan chaos ya di dalam, kayak Kayak nggak jelas apaan nih. nih, apaan nih, benar, mulai benar. meriang, Mulai kaki benar. dingin, Bener. keringetan terus nggak jelas, Iya, terus iya, lagi benar. nyusuin payudaranya juga keringetan. Iya, Itu karena iya. sebenarnya perubahan hormon di dalam tubuh. Oke, berarti kalau misalnya ada waktu masa nifas itu bisa juga dengan akupuntur dok? Biasanya kalau sebulan pertama fase nifas kita nggak pakai jarum. Kita Oke. memakai teknik-teknik yang lain yang lebih soft, yang lebih subtle buat pemulihan si ibunya. Tapi balik lagi memang kayak kebutuhannya apa sih. Oke. Kadang sulit juga baru newborn terus mau keluar. Kan mereka juga masih ribut
persusuan, masih ribet ke dokter, kadang-kadang bayinya kuning. Jadi biasanya kalau itu opsional aja. Opsional ya, oke. Nah kan banyak juga dok kasus-kasus yang ASINya susah keluar, ASINya mampet. Itu bisa dengan akupuntur dok? Bisa, tadi Bisa yang di titik ya? empiris yang di Berarti telinga. yang di ini di sini? Iya betul, yang di sudut Ditusuk. luar sebelah kiri kelingking. Oke. Berarti bagi yang ASI, karena kasusnya banyak sekali. ASINya mampet, ASINya nggak keluar, Betul. ASINya nggak cukup. Nah Betul. itu berarti bisa ya dok dengan Betul. akupuntur ya? Belum lagi yang kayak clogging. Waktu itu Nah, aku clogging. lupa, aku Sampai dokter meriang. akupuntur kan. Iya. Pijit laktasi, wah biasanya baik nih, nggak baik-baik. Lupa kan dokter akupuntur. Ternyata Iya, nyoba iya. sehari 5 menit baik. Iya. Padahal sakit banget loh itu Iya, pijitnya dok. Iya. Sakit banget itu sampai meriang itu. Mm-mm, bisa banget Oh, itu. berarti bisa ya. Oke. Nah dok, kalau ngomongin recovery, orang sering mikirnya cukup istirahat. Tapi masa recovery itu apa sih yang powerful dari akupuntur ini? Nah, si akupuntur ini akan merangsang buat keseimbangan hormon tadi. Badan kita yang chaos itu dikondisikan biar badannya siap buat menerima perubahan. Perubahannya dengan satu perubahan hormon, yang kedua perubahan kondisi. Tadinya kita enak tidur, terus tiba-tiba ada si bayi sejam sekali bangun, nete, udah nete dia berak, kapan gue tidurnya, belum cuci baju, cuci popok, Bener. cuci botol lagi kan. Di- Nah, si akupuntur itu membantu biar ibunya satu lebih rileks. Oke. Kedua, buat main ke hormonalnya, biar ibunya nggak terlalu dar-der-dor banget perasaannya. Dan yang ketiga, kalau kondisi beberapa tertentu, misalnya ASINya nggak lancar, kita bantu ASINya. Jadi itu kan mempengaruhi psikologisnya juga. Iya betul. Oh oke. Nah dok, setelah akupuntur ini memperbaiki psikologi dan tubuhnya nih, kan biasa pasca melahirkan kan ibu-ibu kan agak gemuk ya dok. Betul. Pasti nih, kapan nih pengen balik lagi Betul. seperti sebelum hamil. Nah akupuntur bisa nggak sih dok buat estetik menguruskan ini dok? Oke, tapi disclaimer dulu ibu-ibu ya yang nonton, tolong kalau kalian nyusuin itu bukan buat 2 orang ya, makan biasa aja, Oh iya, makan sehat. Oke, makan Orang sehat. kadang yang penting kualitas ya, bener. Nyusuin terus kayak udah deh gue makan apa aja biar susu gue banyak, yang ada kamunya gemuk. Gemuk ya. Tapi terlepas dari itu, akupuntur bisa menahan nafsu makan, melancarkan motilitas dari usus, pergerakan usus jadi BAB-nya lebih sering, dan yang terakhir meningkatkan pembakaran di dalam tubuhnya, metabolismenya meningkat, jadinya lebih cepat kurus. Iya ya, karena aku ada dok teman, dia akupuntur selama 6 bulan apa 3 bulan, turun loh berapa puluh kilo dok. Wah, Bener. berarti temenmu udah di Tapi dia turning nggak- point mau sehat tuh. Iya dia nemuin mau sehat, karena makannya jadi nggak nafsu nggak ya. nafsu, tapi terus membakarannya juga oke. Betul. Berarti akupuntur tuh memang works ya dok ya. Mm-mm. Memang works oke. Nah dok, ada nggak sih cerita-cerita unik dari pasien gitu dan experience yang penting untuk wanita-wanita atau ibu-ibu sekarang yang dengar Kalau dalam promil, aku menemukan beberapa case itu yang di impossible jadi possible. Oke, Yang kayaknya nggak mungkin jadi, spermanya nggak ada, even dari Oke. hormonnya nggak ada. Pas lagi nunggu bayi tabung, nunggu mau embrio transfer, tiba-tiba hamil alami. Oke. Jadi selalu berusaha aja, apapun yang kondisi kamu, tidak akan ada yang mustahil. Yang penting kamu belajar konsisten, belajar ketekunan, belajar sabar. Karena Tuhan bilang kan bukan cuma berdoa doang, tapi berusaha. Orang suka lupa berdoanya rajin, usahanya enggak. Iya. Jadi apapun kondisinya kamu, ketika kamu merasa the lowest point of your life, ingat bahwa nggak akan ada yang mustahil di dalam hidup ini. Yang penting kamu usaha dan semangat. Wow, luar biasa ya dok. Karena memang kalau mau hamil itu memang sesuatu yang miracle sih dok. Saya dulu waktu promil juga, pokoknya setiap bulan tes pack Nangis nggak? nangis. Pokoknya setiap dapat mens pertama pasti nangis. Aduh kok belum Sering dapat lagi setiap bulan begitu dok. Tapi akhirnya udah, karena ya udah pasrah, terserah deh Tuhan mau kasih apa enggak. Terus ya udah kita join gym yuk, kan nggak ngapa-ngapain kan, nggak ada anak kan, join gym yuk berdua. Join gym 3 bulan, kok tiba-tiba hamil. Taunya gitu. beranak pinak sampai 4. Beranak pinak. Tapi yang anak kedua itu saya sempet nggak survive sih gitu. Habis itu lama
Baru yang 3 ini berderet sih. Ya Tuhan melihat kesiapan Iya, kamu berarti kan. makanya. Dia udah merasa kamu udah ready sekarang. Mungkin yang kedua belum ready nih. Anak baru 1. Biasa kalau anak baru 1 itu Tapi apa nggak ya? juga loh, bukan berarti selalu nggak ready. Bisa Belum jadi ready itu ya. mungkin kondisinya lagi nggak baik. Benar. Tuhan ambil. Misalnya kita nggak tahu ya, ada kecacatan, Benar. tapi Tuhan ambil. Iya Mungkin sih, kita benar. ngerasanya sedih, tapi kan biasa. itu tuh terbaik. We don't know, Iya, itu yang terbaik. memang sih dicek itu ada kelainan jantung Tuh, sih, kan? betul. Benar. Pas di 4D ya, hari itu 4D di 13 week biasanya kan. Nah, itu memang ada kelainan jantung. Jadi tapi kan kita tetap mempertahankan. Betul. Kan. Nah, di 7 months itu ya udah, berarti udah memang itu jalan terbaik lah istilahnya kan gitu. Tapi Cici hebat sih, bisa menerima kegagalan itu sebagai sesuatu keikhlasan. Ketika kita ikhlas kan langsung badan kita juga less stress. Iya. Kita ya udah deh, aku olahraga lagi. Coba kamu misalnya masih grieving terus, sedih terus, Oke. udah kamu mungkin gak akan maju kayak sekarang. Iya, nggak akan 4 ya Dok. Makanya itu yang kedua kan, yang anak pertama saya kan cowok, yang kedua cewek. Wah. Yang cewek, aduh saya pikir udah kalau yang ini udah nih saya stop nih, anak 2 cukup kan. Terus akhirnya yang terakhir dikasih kembar double cewek. Mungkin itu ya udah, mungkin kita pikir ya memang udah jalannya ya kayak gitu. Oke, kita recap lagi ya Dok. Terakhir Dok, buat yang lagi nonton atau yang dengerin ini dan mikir, aku pengen promil, aku pengen balik badan fit setelah lahiran. Langkah paling gampang apa sih yang bisa dimulai lakuin dari sekarang? Kalau baru lahir dan mau langsung fit, itu sebenarnya sebuah proses yang nggak mungkin. Kecuali kayaknya kamu ada beban tuntutan kayak artis harus kerja. Oke. Tapi sebenarnya kamu akan melewati flamingo eranya. Selama kamu bisa menerima itu dengan baik, kamu akan gradually get better. Yang penting mulai dulu dengan makan yang sehat. Kalau memang kamu belum punya waktu olahraga, kamu masih fokus ke baby, at least kamu makan sehat. Oke. Makan yang jangan yang manis, jangan processed food, jangan junk food, jangan goreng terus, jangan minum manis. Minimal itu dulu. Kalau nanti begitu anakmu mulai stabil, udah mulai kayak 3-4 bulan, kadang kan mulai enak, dia nyusu lebih terjadwal. Aku pun waktu anak kedua, aku mulai olahraga waktu itu. Tapi karena dia random masih nyusu, aku bawa dia olahraga. Jadi aku boyong dia kemana-mana. Begitu mulai olahraga seminggu sekali, waktunya mulai enak seminggu 2 kali. Jadi perlahan-lahan, yang penting kamu punya end goalnya di sana. Oke. Jangan kayak dari sini tiba-tiba mau langsung pek gitu, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi gradually tingkatin bertahap sesuai dengan kemampuan dan waktunya kamu. Kalau kamu masih kerja, it's okay. Ikutin pace-nya kamu masing-masing, ikutin waktu dan kenyamanan kamu. Yang penting kamunya nggak stres dan kamu akan berusaha mencoba buat lebih baik lagi. Olahraga, makan sehat, tidur yang cukup. Tidur cukup itu juga penting. Tidur cukup. Kita lupa bahwa pulang kerja pengennya me time, padahal sementara kita punya tanggung jawab anak. Kan kita pulang kan ya udah main sama anak dulu deh sampai jam 9, jam 10 kadang-kadang. Nanti dari situ aku baru me time. Endingnya lupa tidur sendiri. Iya benar. Itu nggak self love loh. Nggak kamu harus self-love tidur ya, juga. Iya benar-benar. Kadang jam 12 gitu baru tidur, benar. Aku selalu ngingetin bahwa ketika kamu punya anak, ada sesuatu yang berubah, tapi kamu nggak boleh kehilangan diri kamu sendiri. Betul, benar. Kadang kita sebagai mama tuh, apalagi sebagai wanita, perannya tuh banyak. Betul. Dari dokter, dari anak juga. Kita kan punya papa mama juga. Terus kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai mama, banyak perannya kan. Jadi kita itu jadinya kayak apa ya? Kayak cuman ya udah, bukan buat diri kita sendiri. Gitu kan. Oke. Isilah dirimu sebagai sebuah gelas yang penuh, baru kamu menyebarkan cinta itu ke semua orang. Jangan sampai kamu cuma wadah tempat peristirahatan, cuma tukang nyiapin bekal, tukang nyiapin baju. Akhirnya lupa badanmu tuh nggak disayangin. Makanya mama-mama itu banyak yang, aduh kesel lah gue, marah-marah, pundaknya tegang karena dia lupa sama dirinya sendiri. Benar. Sebenarnya itu bukan egois ya Dok ya. Egois itu bagus loh. Iya, jadi mama harus paling egois sama dirinya sendiri. Benar. Kalau kamu nggak bisa, cari orang lain, need help. Benar. Jadi memang egois itu perlu ya. Karena kita juga perlu untuk self love kita. Oke.
Oke, buat para moms atau calon moms yang lagi nonton, jadi wanita itu sebagai sebuah proses. Kalian dari single, menikah, punya anak, anaknya sudah besar, belum lagi yang wanita karir dan karir kalian bertumbuh. Jadilah kalian the best version of your life, menikmati setiap prosesnya, jangan memaksakan dirimu seperti orang lain. Kalau memang ada orang lain yang hidupnya tidak seperti kamu, it's okay, yang penting kamu bahagia. Jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, dan jangan lupa cintai diri kamu sendiri. Karena setiap proses itu berharga. Ruang Healing Alami.